Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Farid selaku dosen pengampu agama Islam 2. Kami di sini sebagai kelompok 5, izinkan saya sebagai moderator untuk mengawali jalannya presentase pada siang hari ini. Di sini kita sebagai kelompok 5 akan menjelaskan terkait kesehatan ibu dan anak dalam tuntunan Islam. Untuk kelompoknya sendiri, kami terdiri dari yang pertama yaitu Divaldi Febiana dengan NIM akhir 08, yang kedua Lailatul Rohmah dengan NIM akhir 011, yang ketiga Afila Bilia Azhara dengan NIM akhir 023, yang keempat Mafik Hansa dengan NIM akhir 027, yang kelima yaitu Lutfia Yolinda dengan NIM akhir 032, yang keenam Risma Putri dengan NIM akhir 044, dan yang terakhir Mas Wia dengan NIM akhir 049. Baik, untuk selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Latar belakang. Then next. Latar belakang. Next. Sehat menurut WHO adalah suatu keadaan yang lengkap meliputi kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan bukan hanya bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Dalam pandangan agama, Islam merupakan agama yang sangat sempurna dan berbeda dengan agama yang datang sebelumnya. Islam sangat memperhatikan kondisi kesehatan sehingga dalam Al-Quran dan hadis ditemukan banyak referensi terkait kondisi sehat. Kesehatan merupakan salah satu faktor penentu seseorang dalam kehidupan sebagaimana pepatah menyatakan bahwa sehat harganya sangat mahal. Next. Dapat diketahui bahwasanya menjaga kesehatan ibu dan anak juga terdapat di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 233, maka kita sebagai umat muslim senantiasa diajarkan untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala serta tetap istiqomah menjaga kesehatan kita, terutama kita fokuskan untuk kesehatan ibu dan anak karena kedua sudut pandang ini jarang kita perhatikan, padahal seorang ibu adalah sosok yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak ke depannya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kesehatan ibu menurut pandangan Islam. Next. Kesehatan ibu pada saat hamil. Proses kehamilan merupakan proses yang sangat hati-hati oleh setiap orang. Oleh karena itu, setiap ibu hamil selalu disarankan untuk senantiasa atau rutin konsultasi kepada dokter mengenai keadaan calon ibu maupun anak yang ada dalam kandungannya. Pada saat masa kehamilan berjalan, penting halnya bagi calon ibu untuk selalu menjaga kesehatannya, sebab tingkat kesehatan ibu sangat berpengaruh besar dengan kesehatan anak yang dikandungnya. Memenuhi gizi seimbang, segala macam yang dikonsumsi ibu pada saat mengandung sangat penting untuk selalu dijaga dan diperhatikan. Next. Dengan memenuhi gizi seimbang, segala macam yang dikonsumsi ibu pada saat mengandung sangat penting untuk selalu dijaga dan diperhatikan. Terdapat dalam surat Al-Quran yang memerintahkan memakan makanan yang baik, yang artinya dan makanlah makanan yang halal lagi, baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Next. Baik, selanjutnya ada sesuatu makanan atau minuman dalam Islam dianggap halal jika memenuhi 3 kriteria berikut. Yang pertama ada halal karena zatnya, kedua halal cara mendapatkannya, ketiga halal karena proses atau cara pengolahannya. Dimaksudkannya bahwa sesuatu yang halal, yakni cara atau proses pengolahannya harus benar. Next. Selanjutnya ada persiapan saat ibu melahirkan. Persalinan atau melahirkan bayi adalah suatu proses normal pada wanita usia subur. Persiapan melahirkan adalah tahap kehamilan di mana wanita menyadari keharusan untuk melahirkan secara pada saat ANC diperlukan. Prosedur persalinan antara lain
Ada yang pertama, mencukur rambut di daerah pubis, vulva, dan perineum yang sebaiknya dilakukan untuk menghindari masuknya mikroorganisme penyebab infeksi apabila terjadi robekan pada perineum atau episiotomi. Next. Kedua, ada penggunaan enema tidak dilakukan pada proses persalinan yang sudah pasti atau kalau presenting part belum masuk pintu atas panggul sementara ketuban sudah pecah. Ketiga, menurut anjuran Islam, memperpanjang gerakan sujud juga baik untuk ibu hamil. Dikarenakan ketika sujud, beban tubuh bagian atas bertumpu pada lengan hingga telapak tangan. Gerakan ini membuat kontraksi pada otot dada. Baik, selanjutnya yaitu kesehatan ibu saat melahirkan. Nyeri pada saat persalinan merupakan kondisi fisiologis yang secara umum dialami oleh hampir semua ibu bersalin. Pada persalinan, skala 1 pembukaan 4-8 cm, menurut Magfirah dan Edward tahun 2020. Adanya kontraksi yang begitu kuat, Islam juga menjelaskan mengenai tips dalam melahirkan sesuai syariat agama Islam. Di dalam surat Ar-Rod ayat 8 yang artinya, Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Yang kedua, memperbanyak istighfar atau zikir. Yang ketiga, selalu berhusnuzon. Yang keempat, patuh terhadap arahan dokter. Yang D, kesehatan ibu pada saat nifas. Masa nifas adalah masa setelah keluarnya plasenta sampai alat-alat reproduksi pulih seperti sebelum hamil dan secara normal masa nifas berlangsung selama 6 minggu atau 40 hari. Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa nifas adalah darah yang keluar karena melahirkan dan hukumnya sama dengan hukum haid. Tahap nifas yaitu ada 3. Yang pertama, perium dini atau immediate postpartum period. Yang kedua, puerperium intermedial atau early postpartum period. Yang ketiga, remote puerperium atau late postpartum period. Adapun larangan-larangan yang harus dihindari oleh ibu yang masih dalam masa nifas yaitu tidak melakukan ibadah fisik, menjaga kebersihan dan kesehatan, larangan untuk berhubungan dengan suami istri. Kesehatan ibu menyusui. Menyusui dalam hal ini memberikan aksi eksklusif merupakan cara yang terbaik untuk bayi karena ASI mudah dicerna dan memberikan gizi dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan bayi. Perintah menyusui anak sejak awal kelahiran juga pernah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada ibu Nabi Musa alaihi salam seperti yang diceritakan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 7, yakni dan kami ilhamkan kepada ibu Musa sesusuilah dia dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Ibu Musa alaihissalam untuk segera menyusui anaknya sesaat setelah melahirkan. Menurut Wahbah al-Zuhaili, Ibu Musa alaihissalam menyusui selama 3 atau 4 bulan. Next. Selanjutnya, pemberian ASI memiliki beberapa manfaat di antaranya. Yang pertama, ASI sebagai nutrisi dengan tata laksana menyusui yang benar. Yang kedua, ASI meningkatkan daya tahan tubuh bayi yang mendapat ASI eksklusif akan lebih sehat dan lebih jarang sakit karena ASI mengandung berbagai zat kekebalan. Yang ketiga, ASI meningkatkan kecerdasan. ASI mengandung nutrien khusus yaitu taurin, laktosa, dan asam lemak ikatan panjang yaitu DHA, AHA, omega 3, dan omega 6 yang diperlukan otak bayi agar tumbuh secara optimal. Yang keempat, menyusui meningkatkan jalinan kasih sayang perasaan, terlindung dan disayangi pada saat bayi. Disusui menjadi dasar perkembangan emosi bayi dan membentuk kepribadian yang percaya diri dan dasar spiritual yang baik. Next. Selanjutnya ada kesehatan anak menurut pandangan Islam yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ASI, yaitu air susu ibu. ASI ini sendiri maupun masa menyusui
merupakan komponen penting bagi tumbuh kembang bayi. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan tentang anjuran menyusui. Kemudian, ASI sendiri memiliki banyak manfaat. Yang pertama ada nutrisi bagi bayi, yang kedua meningkatkan daya tahan tubuh bagi bayi, yang ketiga mengembangkan kecerdasan, yang keempat meningkatkan jalinan kasih sayang, yang kelima mengurangi pendarahan setelah melahirkan, yang keenam mengurangi kemungkinan terjadinya kanker, yang terakhir menjarangkan kehamilan pada ibu. Next. Kemudian ada nutrisi pada anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk memakan makanan yang halal dan baik. Hal ini disebutkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Next. Kemudian ada beberapa makanan bergizi yang terdapat pada Al-Quran, ada pada Quran surat An-Nahl ayat 67 yang menjelaskan yang pada ayat ini disebutkan tentang buah kurma dan juga anggur. Kemudian pada Quran surat An-Nahl ayat 14 disebutkan tentang ikan. Kemudian pada Quran surat An-Nahl ayat 66 di sini dijelaskan tentang susu, dan kemudian pada Quran surat An-Nahl ayat 69 dijelaskan tentang madu. Kemudian selain makanan di atas, ada beberapa manfaat nutrisi bagi anak, yaitu protein yang berguna untuk tumbuh kembang anak, kalsium untuk kesehatan tulang, vitamin D untuk penyerapan kalsium, kemudian ada serat, zat besi, dan antioksidan. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama ada segala macam yang dikonsumsi ibu pada saat mengandung sangat penting untuk selalu dijaga dan diperhatikan meliputi pola makan dan gizi seimbang. Sesuatu makanan atau minuman dalam Islam dianggap halal jika memenuhi 3 syarat, yaitu halal karena zatnya, halal cara mendapatkannya, dan halal karena proses. Yang kedua, adanya kontraksi yang begitu kuat dalam masa persalinan. Dalam Islam terdapat beberapa hal yang dianjurkan untuk dilakukan pada masa melahirkan, diantaranya yaitu memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar atau zikir, selalu berhusnudon, dan patuh terhadap arahan dokter. Next. Yang ketiga, ada hukum yang berlaku pada nifas adalah sama seperti hukum haid, baik mengenai hal-hal yang diperbolehkan, diharamkan, diwajibkan, maupun dihapuskan, karena nifas merupakan darah haid yang tertahan karena proses kehamilan. Yang keempat, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 32 menyatakan bahwa ibu dianjurkan untuk menyusui anak selama 2 tahun karena ASI merupakan sumber nutrisi yang baik dan dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit dan infeksi, serta membantu mencegah alergi makanan. Yang kelima, ada beberapa makanan yang baik untuk memenuhi nutrisi pada anak menurut ajaran Islam, yaitu diantaranya buah kurma, anggur, daging segar atau ikan, susu, dan madu. Next. Kemudian ada saran itu pentingnya memperhatikan nutrisi untuk anak mulai dari nutrisi ibu itu sendiri dan nutrisi dari masa kehamilan sampai ibu menyusui. Dalam pemenuhan nutrisi tersebut, baiknya mengikuti apa yang telah diajarkan dalam Islam. Tak lupa senantiasa bersyukur dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesehatan merupakan pemberian yang berharga dari Allah yang harus dijaga. Next. Kemudian ada pun daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan makalah ini. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman karena sudah mempresentasikan terkait materi kesehatan anak pada siang hari ini.
Kurang lebihnya sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.